Karena sedekah yang paling utama itu kepada orang-orang dekat kita. Si Rispo itu kalau ngomong suka kosakatanya berantakan gitu. Itu apa benar, Dit? Ya, nggak tahu saya bener dah. Alhamdulillah, makin hari puasa makin semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu lemes aja ya Bang Rio. Lemes banget lu, kayak Kenapa? kangkung kemarin sore lu. Nah, ini Lemes puasa. teh, lemes. Kenapa sih? Bosen lu? Bosan puasa. Enggak. Kok bisa bosen kamu ngawur Parah kamu? lu. Maksud gua kalau bosen berkegiatan di bulan puasa itu isi dengan positif aja. Contohnya, Itu apa tuh namanya, baca-baca kisah Nabi tuh seru tahu. Betul. Itu menarik tuh Bang. Kamu keren bisa. ya? Wah, Keren kisah Nabi ya? Lu nggak tahu. Akhirnya sih. gue dari kisah-kisah Nabi itu gue jadi tahu tuh ternyata itu kebanyakan orang-orang tuh salah tepat sasaran gitu. salah tepat sasaran itu gimana? Salah Nah, maksudnya apa itu tepat? kayak salah sasaran maksudnya sasaran, kan. nah. Jadi mereka itu kebiasaan makan sahur sembari makan malam. Jadi sahur tuh nggak usah. Nggak boleh tuh. Ternyata nggak boleh itu. Berarti yang gue lakuin selama ini salah dong? Salah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selama ini seumur hidupmu puasamu nggak diterima. Terima. Anakmu lu nanggung semuanya. Nah. Jangan gitu. Udah itu yang kayak main game, ngisi abis sahur main game sampai maghrib nggak boleh juga. Nggak boleh. Salah juga berarti itu. Ya salah lah, ibadah lah. Main game lu ngapain di situ? Fokus yo, traweh, sholat gitu, zikir. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya. Biar puasanya makin berkah. Ya kan? Pahalanya juga dapatnya bener. Umur berapa umur? 38. 38, penuh kezoliman. Udah seumuran sama Vespa lu. Tapi dari tadi Bang Rio kita ngoceh-ngoceh gini ternyata udah mulai acaranya. Udah mulai? Udah tuh. Ya Allah. Kita udah ada di acara Ada Komika Bertanya Pada Ustadznya. Yang disponsori oleh Nippon Pen. Hebatnya Nippon Pen, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Berwarna. Berwarna, Bro. Gokil. Tadi gue udah calling Habib Jafar juga pengen datang, dia lagi OTW. Habib Jafar. Ada lagi dia? Habib Jafar ada lagi. Wah, Panggil, kesempatan loh. Itu kesempatanmu untuk bertanya-tanya. Tanya-tanya nih. Aku juga mau tanya-tanya nih. Banyak ya pertanyaannya. Nggak tersesat gua. Wih. Saya bawa Habib Jafar. Bawa sabiru, bawa Pemuda sabiru. malah nongkrong-nongkrong kayak begini, ngobrol-ngobrol. Ini hal-hal tidak penting, teman-teman. Ya Allah. Kalau gitu saya duduk ya. Ya, duduk. Silakan duduk Habib Jafar. Ada, bawa Abah Rigen nih. Bawa Abah Rigen. Abah Rigen. Abah Rigen. Jadi nanti nanya sama Habib boleh, sama Abah juga boleh. Iya. Anu, branding baru. Ada lah lalu bikin PR ini gue sebentar lagi ini pertarungan hidup dan mati gue bentar lagi ini. Kemarin ada Papa Hibzi, sekarang Abah Rigen. Iya, lengkap Harus banget adil ya. dong jadi GJLS. Iya. Tapi gak apa-apa lah kalau buat Nippon Pen mah gue lakuin. Mantap, Pak Abah Rigen. Wow, gue mah siap terus buat Nippon Pen, apalagi kantor gue mau dicet sama Nippon Pen. Warna favoritnya apa? Ijo klepon. Gue paling suka ijo klepon yang Senanigan. Yang NPBGG 1652A. Aduh. Ini acara juga bagus nih. Ada komik bertanya pada ustadznya bersama Nippon Pen. Dengan Nippon Pen, harapan Ramadan lebih berwarna. Itu dia. Udah diambil semua ya. Jadi nanti stand up lurus aja dia. Ini saya bisa ngelakuin setengah jam. Mending kita begini aja. Gak usah stand up, bener dah. Sebelum kita nanya sama Habib, Habib dihibur dulu. Iya, Habib ini selalu dapat hiburan ya kan? Iya. Salah satu sunnah teragung itu adalah membahagiakan orang lain. Udah bobo sunnah ya. Panas Langsung panggil siapa yang bakal stand up Langsung saja, ini adalah monster stand up comedy senior kita Abah Rigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue jujur ya, gue tuh udah lama banget kagak stand up, sumpah ya. Ini pertama kali stand up lagi dan gue mau stand up itu ya karena Nippon Pen aja jujur ini mah. Kalau kagak Nippon Pen mah kagak mau gue stand up. Karena gimana ya, emang
Nippon Paint dengan kehidupan gue tuh udah dekat banget gitu. Wow. Anak gue ya disuruh jangan main di luar, ntar item. Loh kata gue mah, ya nggak apa-apa item, nggak apa-apa item, asal itemnya item Nippon Paint. Sebenarnya sangat tidak penting. Gue sih yakin ya, gue yakin banget gue bakal kocak parah sih ini. Give applause no. Big applause. Puasa dan pandemi temanya. Gue puasa pertama, pas pandemi puasa pertama itu 2020 ya kan. Itu gue bersyukur banget, alhamdulillah banget karena gue dapet program live streaming yang bisa gue kerjain dari rumah. Itu gue senang banget, ya gue kagak perlu keluar rumah, 1 bulan gue dapet duit tinggal live streaming. Tapi yang jadi masalah adalah gue harus kerja, gue harus live streaming di situ sama Rispo. Jadi Rispo akan ke rumah gue untuk live stream bareng gue selama 30 hari bersama Rispo. Rispo. Ini buat yang belum kenal sama Rispo ya, gue kasih tahu, gue kasih clue sedikit. Rispo itu adalah sosok yang menyenangkan. Kalau sebentar. Kalau lama nyebelin banget tuh, sumpah lah. Itu orang ini gue kasih tahu, anehnya tuh si Rispo, anehnya Rispo nih ya. Si Rispo itu kalau ngomong suka kosakatanya berantakan gitu. Bikin perdirimu yang itu apakah sudah memakani? Sudah memakani apaan gitu kan. Bikin berangkat bareng dong pun ah lu. Aneh banget dia dari kata-katanya udah aneh. Bahkan kalau ditanya, "Poh, lu habis ini kemana?" Aman. Ditanya kemana jawabnya aman. Apaan coba? Ini fakta lagi, ini fakta lu tanya dah. Rispo itu pernah dipecat dari radio. Gara-gara siaran tengah malam dia cuman begini dong. 4 jam sumpah masih ada hidup orangnya no. Dipecat gara-gara dipecat tuh orang. Hari pertama seperti yang gue bilang emang menyenangkan dia. Datang Rigen, Rispo sahabatku, ayo kita kerja gitu. Oh kerja bareng. Hari pertama makannya itu masih malu-malu. Poh makan pos sahur dulu. Aman Gen. Ini kan ntar mau imsak, udah makan dulu. Oke deh. Makan. Hari pertama tuh masih malu-malu. Hari keempat udah kagak perlu ditawarin, udah makan sendiri. Abis makan bahkan dia nge-vape loh. Nge-vape di rumah gue, tus, song. Banyak bener gayanya, kamar rumah gue tuh berasap loh. Udah kayak belakang Kopaja lagi nanjak. Hari keempat udah mulai kayak begitu. Hari ketujuh, ini fakta nih, hari ketujuh tiba-tiba udah mulai request menu buat sahur. Sumpah dia request menu, dia ngomong gini, Gen, lu kan tahu nih, gua ada asam urat, dia bilang. Gua kayaknya nggak bisa makan yang ijo-ijo. Hah? Iya, jadi gua kalau ijo-ijo tuh pasti kaki gua sakit, dia bilang asam urat. Po, lu tahu nggak ijo tuh warna kesukaan Rasul loh. Iya Gen, tapi gua asam urat, dibilang gitu. Ya udah, akhirnya gua kasih. Kebetulan kan gua di rumah tinggal sama mertua. Gua kasih tahu mertua gua, maaf Pak, si Rispo besok-besok nggak bisa makan yang ijo-ijo. Jadi kayaknya nggak usah dah. Ya gimana dong, Mama udah siapin nih padahal buat 1 bulan sahur pakai yang ijo-ijo. Emang apaan aja? Ini sayur kangkung, sayur bayam, kelepon, sama Hulk. Ya udah kan Hulk bisa buat buka. Akhirnya hari ke-17 kita buka pakai Hulk ya. Di oseng. Nih, bener ini hari ke-7 tuh udah mulai kayak begitu. Lu tahu hari ke-15, gua nggak tahu dia bercanda, nggak tahu bener. Tiba-tiba dia datang ke rumah gua si Rispo, sahur jam 2 subuh, datang ketok pintu. Bawa foto wisuda. Gen nih, taruh di ruang tamu lu. Gue udah ngerasa ini kayak rumah gue sendiri. Ya kagak foto wisuda lu taruh di ruang tamu gue dong. Minta taruh foto wisuda di ruang tamu gue. Ya Allah, gue bilang, oh, aneh banget lu sumpah. Ini hari kedua tiga, ya ampun, hari kedua tiga tiba-tiba siang-siang ada orang nganter paket. Atas nama Rispo. Atas nama Rispo. Udah gitu, COD. Gue disuruh nalangin. Gue telepon, ini bener, gue telepon kan. Po, ini ada orang nganter paket, nama lu bener. Iya Gen, soalnya gue takut kalau di rumah gue si Siti lagi nyusuin anak, lagi repot. Jadi ke rumah lo aja, ntar subuh gue ambil. Dan beneran itu terus story, gue kagak bohong, bener deh. Dia, ya Allah enteng banget ya orang. Ya udah berasa rumah sendiri, bener. Hari ke-29, hari terakhir nih, gue pikir bakal ada yang aneh dari dia. Ternyata enggak. Justru hari ke-29 itu yang bikin gue kayaknya, wah ya udahlah gue maafin dia, segala keanehan dia tuh gue terima gitu. Karena dia juga ngomong waktu itu, dia ngomong sama gue, Ken, gue ingin
ucapan berterima kasih kepada dirimu itu. Karena selama per bulan ini diriku selalu mensahuri di dalam rumahmu sendiri itu. Bersama mertua dan juga istrimu itu. Oh iya po, nggak apa-apa, santai, gue bilang gitu. Mertua, lu di mana ya? Gue pengen ucapin terima kasih. Panggil mertua gue. Ma, apa? Ini si Rispo mau ngomong. Tante, terima kasih untuk persaudaraan ini dong. Mertua gue, sama-sama Rispo. Kamu tidak apa-apa sahur seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita berjoget Rispo. Nah, nular sampai sekarang. Itu kalau misalkan puasa 2 bulan ya, hari ke-40 rumah gue dijual kayak gitu. Soalnya emang rumah gue menarik banget gitu. Buat dijual tuh pasti lakuin cepet. Soalnya dicat pakai Nippon Paint. Terima kasih itu dari gue, Rigen. Thank you. Abah Rigen. Abah Anet sih Abah Rigen. Terima kasih ya, Bib. Bayangin itu berapa pahala yang sudah mengalir. Banyak ke tadi Rigen. itu. Iya dong, banyak orang yang bahagia di luar sana. Tapi kan tadi termasuk ngomongin orang, Bib. Gibah. Gibah deh, Bib. Gibah, Bib. Udah izin sama orang. Udah. Dia juga kan selama 1 bulan saya kasih makan sahur. Saya cuma minta buat materi 5 menit ini doang. Jadi nggak apa-apa dia ya. Gak apa-apa dong. Kan pertemanan dasarnya kan. Iya, kan pertemanan. Oke, tadi udah dihibur sama Abah Rigen, sekarang kita masuk ke komika bertanya pada ustadznya. Ini sih segmen Bang yang Rigen mau nanya-nanya juga boleh ya? Boleh? Boleh dong, sini Banyak bebas. banget nih pertanyaan buat Habib nih. Pe, ada yang mau ditanya nggak Pe ke Habib? Oh ini Bib, saya sejauh ini yang membuat saya penasaran. Katanya itu warna hijau dalam Islam menjadi salah satu warna favorit Nabi. Itu apa benar, Bib? Nah, kemarin kita sempat bahas dikit-dikit tuh. Iya. Bahwa warna hijau itu adalah warna kesukaan Nabi setelah warna putih. Jadi yang nomor 1 tuh Nabi sukanya warna putih. Dan Nabi itu berpakaiannya biasanya pakai warna putih. Kenapa? Karena kalau warna putih itu nggak boleh kotor. Jadi kotor dikit udah kelihatan. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi seorang yang sangat bersih. Nah kalau di hari raya itu disarankan untuk memakai warna hijau. Hari raya. Hari Bib. raya. Di hari raya itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Di hari raya itu pakai warna hijau. Kemudian kata Al-Munawi ini ahli hadis. Warna hijau itu adalah warna ahli surga. Jadi di surga itu kebanyakan warnanya nanti warna-warna hijau. Warna hijau. Saya nggak tahu tuh apa surga dicat sama Nippon Paint ya. Atau gimana saya nggak tahu tuh. Kalau yang saya tahu pengguna Nippon Paint masuk surga. Amin. Bagus banget lu. Nah, bahkan kata Imam Ghazali, koleksi sorbannya Nabi, jubahnya Nabi, pakaiannya Nabi itu adalah hijau juga. Kebanyakan hijau. Nah, kalau kalian bingung, nih kita katanya putih yang nomor 1, tapi juga hijau di hari raya. Nah, kalau bingung, pakai pakaian putih di dalam. Misalnya di dalamnya itu pakai pakaian putih nih. Kayak gue di dalamnya, kaos dalamnya ini warna putih. Itu diniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, setelah itu pakai warna hijau sebagai juga bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jadi dapat dua-duanya tuh. Makanya kita harus kreatif, dalam mengikuti sunnah. Benar. Nah, nih Bib, pertanyaan dari saya nih. Apa saja kebaikan dan kebiasaan yang bisa kita teladani gitu dari seorang Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini gitu? Oke. Nabi Muhammad itu dikisahkan dalam hadis oleh Sayyidah Aisyah, seorang yang rajin bersedekah setiap hari di luar bulan Ramadan, dan ketika memasuki bulan Ramadan Nabi itu bersedekah dengan berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding bulan yang lainnya. Nah, sudah pasti itu. Yang pertama adalah sedekah yang harus dilakukan dan diperbanyak di bulan Ramadan. Dan sedekah itu bedanya dengan infak. Kalau infak itu harus dalam bentuk harta, tapi kalau sedekah itu tidak dalam bentuk harta. Bisa apa aja? Bisa apa aja? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum kepada orang lain atau membuat orang lain tersenyum, itu adalah sedekah yang paling Tadi Bang Rigen sedekah. Iya dah. Nih tuh, lihat, senyum sedekah nih kayak gini nih. Senyum. Nyetrum Bib ya? Iya, Nyetrum. dia menular. Menular. Dia menularkan. Orang senyum itu menularkan. Senyum itu kan baik, tapi dia juga harus dilakukan di waktu dan dengan cara yang benar, di tempat yang benar juga. Itu bersedekah kepada orang lain. Apalagi ngasih makan orang yang sedang berpuasa.
Pahalanya setara dengan berpuasa juga itu sendiri. Jadi kayak kita udah berpuasa. Ngasih makan orang puasa. Udah kayak kita puasa. Nah ini katanya apa benar Bib? Ada kisah Nabi yang pingsan saat menjalankan ibadah puasa. Nabi pingsan. Kata lo, Gen. Bukan, saya kagak ngomong apa-apa. Kata Santai, siapa? santai. Iya, kagak tahu saya bener dah. Kata siapa? Ini katanya apa benar ada di kisah Nabi yang Nabi pingsan pingsan. ketika bukan Nabi pingsan di kisah Nabi ada yang pingsan ketika Oh, menjalankan. ketika berpuasa. Salah Kalau itu- kaprah mulu nah, lu. itu. Iya. Lu Gua salah kira kaprah Nabi. mulu. Makanya salah lo, Gen. Bukan, Bukan saya yang ngomong sumpah dah ini. dia kan bilang kisah di zaman Nabi. Kisah Kisah di zaman Nabi. Pernah ada yang pingsan. Bukan Nabi. Bukan Nabi, yo, bukan Nabi. Nama sahabat Nabi itu namanya Qais. Qais ini orang kampung gitu, petani, tukang kebun gitu. Dia punya kebun, kemudian seharian puasa pas nyampe rumah, istrinya itu belum punya makanan untuk berbuka. Jadi dia belum nyiapin karena mereka miskin, nggak punya gitu. Nah, karena itu kemudian ya udah akhirnya si istrinya ya udah saya carikan dulu makanan. Si istrinya mencari makanan dan dia ketiduran. Si Qais ini ketiduran. Setelah malam dia terbangun, istrinya mau ngasih makan, dia gak mau. Karena di zaman dulu, berpuasa itu hanya berbuka, gak ada sahur. Jadi ya udah, saya puasa lagi, sampai besoknya siang-siang pingsan dia. Nah, pingsan sampai berita ini ke Nabi Muhammad, dan ini menjadi sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah 187. Tentang diperbolehkannya meniduri istri, kemudian sekaligus makan dan minum ketika habis berbuka sampai waktu sahur. Nah, kemudian ada tuh hadis dari Nabi, riwayat Imam Muslim, sahur itulah yang membedakan antara puasanya kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Jadi kan puasa tuh agama-agama sebelum Islam juga ada puasanya. Ini sekaligus momen nih, dengan puasa kita merekatkan hubungan antar umat beragama karena sama-sama punya puasa nih. Jadi bahwa kita bisa bersama meski berbeda gitu. Nah, itu yang membedakan tuh sahurnya. Jadi makanya sahur itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Sahur itu. Dan sahur terbaik itu di akhir-akhir waktu. Mepet-mepet imsak gitu. Mepet imsak. Jangan jam 1. Jadi sahur itu yang bagus justru yang mepet. Karena itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi gak mau kita berat gitu. Kalau ini Bib, katanya kalau misalkan sahur pas dekat-dekat ajan itu boleh. Iya, Jadi Ajan lohor tapi. kesiangan. Bukan sahur. Itu caur. Itu caur, kagak sahur itu. Kalau dekat aja sahur ya. Jadi imsak itu bukan pertanda berhentinya makan dan minum. Imsak itu hanya hati-hati. Imsak itu artinya menahan. Pertandanya itu saat azan. Cuma problemnya kalau azan makanan atau minuman masih di mulut, maka dia harus dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan akhirnya kan mubazir. Nah, agar kita gak mubazir, maka ya udah tahan beberapa menit sebelum azan. Ya itu yang kemudian disebut dengan imsak. Nurunin makan. Nurunin makan. Jadi bisa siap-siap untuk sholat subuh ya Bib ya. Iya, benar. Bib, nih aku juga mau tanya nih, karena aku udah jadi bapak-bapak nih, Nah, punya anak juga nih. Oh, lu mau ini. Jadi dia mau pisah. Gen, bukan kata, bukan itu. Oh, dia nggak mau, istrinya yang mau. Bisa mulai tergoda follower. Enggak, apaan, aneh banget tuh. Ceritain biar gue juga tahu jawabannya. Agak. Curhat bapak-bapak, curhat. Nih, Bib, gimana nih cara Rasulullah memimpin keluarganya sembari menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah Nabi Muhammad. Bener nih. Oke, itu ini orang tuh sering menganggap, wah istri itu sumur, kasur, dapur, kerjaannya udah. Pokoknya semua urusan domestik, urusan rumah itu urusan istri. Seolah-olah begitu. Padahal ceritanya Sayyidah Aisyah nggak begitu. Nabi Muhammad itu juga sering membantu pekerjaan rumah tangga Sayyidah Aisyah. Bentar, Bib. Mukanya gitu. Jadi gue karena ini gue pengen menjadi kepala keluarga. Iya, cuman dari yang pertama membantu rumah tangga udah gak mundur nih gue. Kayaknya udah mulai nggak relate. Iya, nggak relate kayaknya emang. Jadi Nabi itu nyapu rumah. Nabi itu menjahit pakaiannya yang robek sendiri. Nabi itu mencuci sendiri. Jadi itu sebagai bentuk bantuan kepada Sayyidah Aisyah, istrinya, dan semua istri Nabi itu merasakan bantuan-bantuan Nabi. Padahal Nabi itu kan orang sibuk ya. Pemimpin loh. Beliau itu presiden.
ibarat kata di zaman itu adalah presiden, sibuk banget ngurusi umat, ngurusi semuanya, tapi masih menyempatkan. Sedangkan kita kan sudah pasti sangat tidak sibuk dibandingkan Nabi Muhammad. Tapi kalau Males banget pasti, iya, ya. kalau Males masih tuh. nggak ngebantu tuh, Repotin menurut gua malah. parah sih, parah. Kayak kenceng amat ya ngomongnya Bib ya. Parahnya ya. Bang Rigen pasti pulang-pulang langsung, wah layani saya. Kayak gitu. Mana mas-masmu? Aku habis kalah judi. Kayak di sinetron. Kayak di sinetron. Nah, itu diantaranya juga Nabi itu selalu bersedekah kepada istrinya dengan membahagiakan istrinya. Karena sedekah yang paling utama itu kepada orang-orang dekat kita, keluarga lalu tetangga. Di antara sedekahnya Nabi itu unik. Nabi itu memanggil Sayyidah Aisyah istrinya itu sebagai Humaira yang wajahnya kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan. Jadi dipanggil dengan panggilan yang dia selalu senang gitu. Nah, kira-kira tuh kita tuh kalau manggil istri kita gimana? Sari! istriku. Kan itu istrinya Bang Rio. Kenapa lo yang manggil? Kedengaran sampai rumah gua. Kalau lagi manggil. Sari. Jadi Pakai woi lagi depannya. Woi, Sari. Baca tuh yuk. Dibales. Kita rumah tangga 20 juga. Oh iya. jadi punya panggilan sayang tuh artinya mengikuti Nabi Muhammad. Punya panggilan sayang. Tapi Ada biasanya itu panggilan bertahan 2 sayangnya. minggu kalau kita. Istri Nabi kan pipinya kemerah-merahan, dipanggilnya kayak gitu toh. Iya. Istriku kan cerewet. Wah, Sari enggak apa-apa dong. Kan sesuai sama dia ya kan. Nah itu seorang suami dan istri itu harus pandai-pandai mencari kelebihan istri di tengah kekurangannya apapun. Oh iya. Cari apa nih yang bisa membahagiakan dia. Yang buat Kemudian dia- kita masuk di sana. Yang buat istri menggelinjang ya, Pit. Kok menggelinjang? Dia hatinya dan pikirannya. Semeringah. Maksudnya gitu. semeringah. Iya, Kan udah beda. mengelinjang gitu. Menggelinjang kan beda. Menggelinjang kan beda ya. Maksudnya mengelinjang itu hatinya, Hatinya. dan Bikin pikirannya. senang ya Bib. Saya Iya. pernah tapi Bib ngegombalin istri saya tapi istri saya malah marah-marah. Gimana, Pak? Gimana tuh? Bapak kamu nelayan ya? Mertua sendiri nggak tahu kerjanya apa. Diginiin pala saya Bib. Terus bapaknya masuk bawa ikan. Bawa ikan sama kapal, sama laut. Gitu kan mau lu? Sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke kuis Ramadan penuh warna. Jadi Ramadan penuh warna yang disponsori oleh Nippon Paint. Hebatnya Nippon Paint jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Nah, ngomong-ngomong soal tradisi Ramadan, salah satunya rutinitas yang kita lakukan itu adalah mengecat dinding rumah, ya kan? Nggak mungkin dinding Facebook. Nah, apalagi dinding? Hah? Dinding? Dinding pak dinding. Ya. Karena ngecat dinding rumah itu bisa memberikan suasana lebaran yang baru penuh dengan harapan baru dan juga semangat baru. Setuju. Tuh. Nah, salah satu tren warna yang diangkat oleh Nippon Paint yaitu hijau klepon. Dalam kode warna Shenanigan NPBGG 1652A yang ada di belakang tempat duduk kita ini nih. Ini nih, hijau itu. Ini emang pengen gue cat di rumah. Itu dia Bang Rigen. Jadi untuk melihat inspirasi warna hijau klepon atau warna lainnya, itu tinggal kunjungi aja Instagramnya di colorskim.id. Tuh, jadi oke sekarang kita masuk ke pertanyaan kuisnya. Masih berkaitan soal yang tadi kita bahas ya, soal warna. Pertanyaannya mudah banget. Apa sih warna kesukaan Rasul? A. Hijau. B. Merah. C. C. Metalik. Wes. Wah, tolong jawab C. Langsung. Jawab C. Nggak mungkin. Tapi zaman dulu belum ada warna metalik. Belum ada. Jawab pertanyaan itu di kolom komentar Instagram post @kompas.tv atau Instagram Suci Kompas TV atau Instagram Nippon Paint Indo. Jangan lupa follow Instagram Nippon Paint Indo dan sekaligus mention 3 orang teman kamu dan juga ajak juga untuk follow. Wis. Setiap episode akan dipilih 2 jawaban yang benar dan terkreatif yang akan mendapatkan masing-masing uang tunai Rp500.000. Dan juga voucher diskon produk-produk Nippon Paint. Jadi nanti pemenangnya bakal diumumin setiap hari Rabu di Instagram Story Kompas TV dan juga Nippon Paint. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mantap. Dia kuisnya ya. Oke, itu dia kuis kita Ramadan kali ini. Tadi kita udah nanya-nanya di libur stand up komedi, terus juga kuis lengkap banget acaranya ya kan. Asoy. Nah, biasa terakhir itu ada kesimpulan dari Habib. Kesimpulan. Iya, Bib. Pemirsa di rumah. Petua Habib. Petua.
Padahal belum tua ya. Tapi udah petua. Emang Habib umur berapa sekarang? Waduh. Aduh, ditanya umur. Habib ngomongnya belum tua ya kan? Privasi. Eh? Privasi. Atau Saya ingatnya sisanya doang, bukan umurnya. Kok ada orang udah tahu. Udah sampai kapan gimana sih? Bisikin aja, bisikin. Kayaknya punya orang dalam dia nih ya. Kayaknya ya. Jadi sebagai closing statement ya, Iya. ithalus surur fi qalbil ikhwan bis sadaqah. Ibadah yang termulia di sisi Allah, kata Allah dalam hadis qudsi adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Jadi itu ibadah yang termulia. Nah, di bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Nah, mari kita jalani bulan Ramadan ini seolah-olah ini bulan Ramadan terakhir kita, sehingga kita bisa maksimal dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Dengan apa? Utamanya adalah dengan membahagiakan orang lain. Karena itu tantangan kita, apalagi yang hidup di kota kan, apalagi di medsos gitu kan. Klakson tantun bikin kesel, mau marah. Di medsos kita tadi kan bikin cerita, baca komen bikin kesel, bikin marah. Betul. Nah, mari kita mencoba menahan diri dengan semua komentar itu dan berupaya untuk membalas keburukan orang lain dengan kebahagiaan. Sehingga itu menjadi amal ibadah terbaik kita yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dan pasti membahagiakan kita di dunia. Amin. Gitu dia dari Habib Itu Jafar. petuanya. Kita all in kan ya. Terima kasih buat Kebaikan- Habib kebaikan. Jafar. Terima kasih juga untuk Bang Rigen, Abah Rigen. Sama-sama. Nanti kita ada pertanyaan harusnya, tapi nanti aja. Nanti Segmen aja. Emang masih diundang gua? Wih, masih dong. Soalnya lu yang paling ngejilat. Kita bakal ketemu lagi di Ada Komika Bertanya Pada Ustadznya yang disponsori oleh Nippon Paint. Hebatnya Nippon Paint, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Komika Bertanya Pada Ustadznya.